Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Ini adalah cerita ke Ji Samsu atau cerita ke 234 di Lapak Horor. Dan kali ini masih ngebawain salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber. Kali ini dari Mas Warto. Kejadian yang udah cukup lama, sekitar tahun 2005. Berarti berapa tahun ya? 15 tahun yang lalu ya? Ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu itu ada salah satu saudaranya Mas Warto itu meninggal dunia. Nah, Mas Warto itu kerja di daerah Jakarta Timur. Dikabarin sore itu kalau salah satu kerabatnya di kampung itu meninggal. Dia langsung bergegas, nggak sampai 1 jam atau mungkin kurang lebih sekitar 1 jam. Mas Warto itu udah nyampe di Terminal Pulau Gadung ya. Nggak lama setelah itu, untungnya ada bus yang udah mau berangkat. Udah langsung naik, nggak pakai lama ya, bus pun itu jalan gitu. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang masih agak sore ya, masih baru jam 9 malam. Kalau nanti selama ngebawain cerita ini banyak suara-suara yang masuk dari luar, ya harap maklum. Karena masih sore, masih banyak aktivitas di luaran sana. Dan sama hari ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Ini satu-satunya video kayaknya yang gue pakai topi hari ini. Karena jujur aja ada sesuatu yang berbeda hari ini dan gue nggak cukup pede gitu buat buka topi. Jadi ya sementara ini pakai topi dulu. Ya harap maklum juga ya. Balik lagi ke Mas Warto. Singkat cerita, bus itu jalan ke arah daerah Jawa ya. Dia ketiduran tuh. Selama perjalanan, ketiduran. Dan ada sesuatu musibah yang terjadi sama dia. Sewaktu sampai di daerah Cirebon, di situ kan banyak pengamen ya. Dan pengamennya tuh lumayan, boleh dibilang agak-agak serem juga gitu. Nah waktu itu Mas Warto kebangun, ada yang nyodorin topi gitu, cerek gitu di depan mukanya. Dia kebangun gitu kan. Wah, nah otomatis refleks gitu Mas Warto, tahu nih pengamen nih. Dia langsung kayak mau ngambil dompet dalam tasnya. Nah pas dibuka gini, loh kok dompetnya nggak ada gitu kan. Terus bilang ke pengamennya, Mas maaf ya mas ya nggak bisa ngasih gitu. Itu si Mas Warto dipelototin sama pengamennya, katanya seperti itu. Ya udah, intinya kayak gitu. Mas Warto itu kehilangan dompetnya selama di bus, selama lagi tidur tadi. Nggak tahu siapa yang ngambil dan ya dia bingung kan. Waduh ini dompet termasuk ada HP-nya juga hilang juga waktu itu. Dia bingungnya gini, nanti sesampainya di terminal, di tempat tujuan dia, itu dia nanti pulang ke kampungnya itu gimana? Jarak antara terminal atau pemberhentian bus ya, tempat biasa dia turun itu jaraknya lumayan jauh dengan kampung dia atau rumah dia. Ada sekitar 8 kilo lah. Udah dia bingung di situ kan. Tapi di satu sisi dia juga bersyukur gitu karena alhamdulillah untungnya udah naik bus gitu kan. Ya udah, tapi udah Mas Warto ya apa lihat nanti aja deh, yang penting dia tuh udah nyampe di kota dia gitu. Kalau udah nyampe dalam kota ya ke kampung mah gampang, katanya seperti itu. Udah, singkat cerita Mas Warto pun sampai di tempat tujuan di sebuah terminal. Yang waktu itu dia nyampe ke daerah itu kurang lebih sekitar tengah malam. Bener-bener udah gelap, udah sepi orang. Dia sampai di terminal dan dia bingung ini mau pulang gimana, duit nggak ada. Nengok
ke kanan ke kiri, tukang ojek juga nggak ada, udah sepi waktu itu. Akhirnya udahlah, dia memilih jalan aja deh gitu, kali aja nanti di depan ada tukang ojek atau apa. Dia pun jalan, kurang lebih sekitar setengah jam dia jalan itu nggak nemuin apa-apa. Angkot udah nggak ada, bener-bener udah nggak ada lah waktu itu. Dia terus ngelanjutin perjalanannya sampai akhirnya dia tuh memasuki sebuah wilayah kalau yang ya boleh dibilang itu kayak udah memasuki kayak area hutan kayak gitu, kayak jalan masuk ke arah kampungnya Mas Warto situ. Tapi sebelum itu tuh katanya ada beberapa kampung kecil-kecil dulu dia akan melewati itu, baru nanti sampai di kampung dia. Nah, kayak pembatas antar kampung itu adalah kayak hutan-hutan kecil seperti itu. Dia pun nekat jalan malam itu, udah tengah malam dia jalan sendirian gitu. Dan kurang lebih sekitar jam 1 malam, Mas Warto itu udah memasuki kayak sebuah perkampungan kecil. Rumahnya tuh sedikit, jaraknya agak jarang-jarang gitu, tapi untungnya di situ tuh udah ada lampu penerangan jalan, jadi nggak terlalu gelap juga. Karena udah kepikirannya sama saudaranya ya, udah meninggal gitu kan, fokusnya cuman ke sana aja. Dia terus jalan malam itu berharap ya bisa sampai di rumah dia secepat mungkin. Sampai akhirnya pada suatu tempat, pada suatu spot di antara rumah-rumah di perkampungan itu, dia lagi jalan santai gitu. Tiba-tiba dari kejauhan itu dia ngelihat ada beberapa orang yang lagi jalan ke arah dia, kayak papasan gitu ya. Dan makin dekat ternyata itu adalah beberapa sosok anak muda. Ada 4 cowok dan ada remaja putrinya juga 3 orang. Makin dekat. Di situ Mas Warto tuh tenang ya, oh ada temannya ternyata, nggak sendirian nih jalan di sini. Nah pas udah deket, si pemuda yang cowok-cowok itu nyapa, "Mas mau kemana?" katanya. "Malam-malam begini kayaknya masnya bukan orang sini," gitu kan. "Iya mas, saya bukan orang sini. Tadi kebetulan ya kemalaman nyampe terminal dan saya ada musibah. Duit saya hilang, makanya saya dari terminal rencananya saya mau ke desa itu. Dan ya udah saya jalan kaki aja karena saudara saya meninggal gitu kan. Takutnya nanti besok nggak kekejar gitu acara pemakamannya." "Oh gitu ya mas. Berarti jalan tadi lumayan jauh gitu." "Iya mas, lumayan jauh." "Ya udah gini aja mas, pasti capek kan. Ada minum nggak?" "Enggak, minum saya udah habis," katanya. "Ya udah, ini kebetulan mas di sini itu di belakang gitu ya." Nunjuk ke arah belakangnya Mas Warto. "Itu di belakang itu rumah lagi ada hajatan mas," katanya. "Kita ke sana dulu aja. Masnya nanti ya minum dulu lah, makan dulu lah, pasti lapar capek. Perjalanan kan masih jauh mas, jalan kaki nyampe kampung itu," katanya. "Iya sih, bener juga sih. Ini nggak ngerepotin mas gitu. Saya kan bukan orang sini, nanti aneh lagi. Siapa nih gitu yang tiba-tiba datang." "Oh enggak mas, santai aja. Kita warga penduduk sini terbuka untuk masalah kayak gitu. Ayo ikut kami aja, kita ke sana," katanya. "Di sana rame kok." Akhirnya Mas Warto pun nurut gitu ya. Dia putar balik badan gitu ya. Dia ngikutin pemuda-pemuda itu, dan ternyata cuman kurang lebih sekitar 10 meter nggak jauh. Itu ada belok ke kanan, masuk ke area, itu udah masuk halaman rumah. Dimana di situ tuh ada tenda besar yang ya terang benderang. Di situ ada rumah juga. Rumah bangunan lama yang sebenarnya ya nggak spesial banget ya. Bukan rumah mewah, bukan rumah yang mentereng, tapi rumah pada umumnya. Di situ mereka masuk. Begitu sampai situ, "Mas, silakan duduk di sini, nanti saya ambilin minum, saya ambilin makan." "Wah, terima kasih mas, jadi merepotkan," kata Mas Warto. "Udah nggak apa-apa, santai aja," katanya. Diambil lah, dibawain makanannya. "Ini mas, monggo, disambi," katanya. Ya udah, akhirnya Mas Warto pun langsung nenggak minuman gitu ya. Udah mulai minum, makan gitu. Memang bener-bener haus, lapar, dan sambil makan sambil minum. Itu Mas Warto ditinggalin ya waktu itu. Itu ya dia itu ngelihat di sekitaran situ.
itu banyak anak-anak muda, termasuk ada ya beberapa penduduk yang udah sepuh juga. Itu ngumpul di sana, ada beberapa blok kayak gitu, ada yang lagi bikin dekorasi, ada yang lagi di sudut kiri Mas Warto waktu itu. Ada segerombol orang, sekelompok orang, laki-laki dan perempuan. Mereka tuh kayak orang yang lagi latihan teater, orang latihan drama kayak gitu. Terus akhirnya ya Mas Warto juga bertanya-tanya, ini acara apa ya kira-kira hajatannya ya? Kayaknya sih nikahan gitu. Sama itu ada orang main teater juga, itu apa gitu kan. Akhirnya si orang yang tadi ngajakin, si pemuda itu duduk di sampingnya Mas Warto sambil ngerokok, sambil ngobrol. Dan Mas Warto pun nanya, "Mas, ini hajatan apa Mas?" katanya. "Oh, ini besok mau ada acara pengantenan," katanya. "Oh gitu ya. Nah kalau itu lagi pada ngapain tuh Mas? Lagi pada latihan apa? Kayaknya latihan drama ya." "Iya, mereka tuh lagi latihan pementasan buat besok itu, buat nyambut nyai," katanya. Wah di situ, nyambut nyai siapa Mas gitu? "Ya pokoknya adalah nyai," katanya. "Nyai kita salah satu sosok yang kita hormati," katanya seperti itu. "Oh baiklah. Ya jadi ini ceritanya kita itu semuanya lagi ngelembur Mas. Semuanya dilembur, dekorasi harus selesai malam ini. Ini acara teater dan yang lain-lainnya semuanya itu harus selesai malam ini. Karena acaranya besok gitu." "Oh gitu ya Mas." "Iya." Ya udah, akhirnya udah selesai makan. "Mas gini aja Mas," si pemuda itu ya tiba-tiba bilang, "Mas gini aja Mas, kalau saran saya sih, tadi kan Masnya udah cerita, saudara Mas kan almarhum itu katanya mau dimakaminya besok gitu. Nah, mending gini aja Mas, perjalanan dari sini ke kampung Mas Warto itu kan masih jauh banget kan. Kenapa nggak istirahat dulu di sini aja sambil nunggu pagi? Kesana sendirian Mas, lewat hutan, bahaya ada orang jahat atau mungkin ada binatang buas," katanya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang logis banget ya. Dan Mas Warto, "Iya juga sih," katanya. "Ya, tapi apa nggak merepotkan, apa nggak aneh," katanya. "Udah santai aja Mas, kita tuh di sini, kita welcome, kita terbuka, santai aja. Nanti Mas istirahat di sini. Besok pagi baru silakan dilanjutin lagi ke sana." Ya udah Mas Warto akhirnya ya alhamdulillah lah dia bisa istirahat, karena Mas Warto tuh mikirnya begini, saudaranya itu nggak mungkin dimakamin pagi-pagi buta, nggak mungkin. Biasanya dimakaminnya itu sekitar paling cepat itu jam 8 pagi, biasanya umumnya itu jam 9 pagi. Makanya dipikir-pikir ya udah deh, daripada kecapean jalan malam-malam gitu kan, besok pagi juga masih acaranya masih panjang pemakaman, bener juga nih kata dia, disuruh istirahat. Akhirnya Mas Warto pun mau. Si pemuda tadi bangun, ambil tikar di dalam. "Mas, ini dipakai aja Mas tikarnya, tapi ya cuman tikar gini aja." "Oh ndak apa-apa," katanya. "Terima kasih loh, malah saya udah dikasih makan, udah dikasih minum, dikasih tempat tidur, istirahat. Terima kasih banyak ya Mas." "Oh nje, sami-sami," katanya. "Udah silakan istirahat dulu." Nah, singkat cerita, si pemuda itu bilang, "Saya mau lanjutin acara ini Mas, lemburnya," katanya. Singkat cerita, Mas Warto pun tidur. Pas paginya bangun, dia benar-benar pagi buta gitu, Mas Warto itu bangun, dan si pemuda tadi nyamperin lagi ya. "Gimana Mas, mau pulang sekarang?" katanya. "Iya, saya mau pulang gitu, tapi gimana ya? Ya udah deh saya pulang," gitu. Mas Warto tuh agak bingung gitu ya. Gimana pulangnya gitu kan. "Ya udah deh, gini aja Mas, kebetulan mohon maaf, saya nggak bisa nganter Mas. Sebenarnya pengen banget nganterin Mas Warto sampai sana, sampai kampung, tapi kami nggak bisa." Terus kata Mas Warto langsung jawab, "Oh enggak Mas, terima kasih Mas. Saya nggak minta dianterin. Saya udah dikasih tempat istirahat aja, udah terima kasih banyak. Jadi nggak usah diantar," kayak gitu kata Mas Warto. "Tapi gini Mas, Mas Warto kan tadi bilang ya, udah nggak punya uang, udah nggak punya handphone, semuanya hilang gitu. Nah ini kebetulan saya ada sedikit uang Mas. Nanti bisa Mas Warto pakai kalau misal di depan itu ketemu tukang ojek atau apa, biar lebih cepet, biar nggak capek-capek jalan.
Akhirnya, oh gitu ya Mas Marto tuh sebenarnya masih agak pekewuh ya, atau masih agak nggak enak gitu ya. Wah Mas, maaf banget, takutnya merepotkan gitu. Nggak apa-apa Mas, katanya dipakai aja dulu katanya. Oh ya udah deh, Mas Marto mikirnya ya udah nanti kalau udah selesai kan udah tahu tempatnya ini, tinggal dibalikin lagi gitu kan. Udah uangnya diterima, ya udah saya pertama terima kasih ya Mas. Saya permisi dulu katanya, saya mau jalan lagi nyari, kali aja ada tukang ojek di depan. Mas Warto pun pamit, lanjut perjalanan, lewatin hutan-hutan kecil, ketemu beberapa rumah di sana. Tapi nggak ada satu tukang ojek pun atau kendaraan yang bisa dia tumpangi waktu itu. Jadi dari tempat hajatan tadi sampai kampungnya Mas Warto, itu tuh dia bener-bener jalan kaki ya, duitnya itu masih utuh, nggak kepake akhirnya. Sampai di kampungnya itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Pas itu ya Mas Warno mikir, wah udah panas nih, udah siang nih, ini jangan-jangan ketinggalan kan. Ketinggalan acara pemakamannya, gimana nih. Dan akhirnya sampai di sana. Mas Warno tuh bilang, alhamdulillah ternyata pemakamannya belum mulai. Dah, ternyata awalnya rencananya itu akan dimakamkan, kata pihak keluarga ya, pas Mas Warto datang itu diceritain rencananya itu mau dimakamin jam 8 pagi, tapi ternyata si Pak Lebeknya itu ada acara, lagi ada halangan gitu dan harus tertunda, dan waktu itu baru dimakamin jam 11 siang. Wah, di situ Mas Warto bersyukur banget ya, satu ya malam itu akhirnya dia bisa sampai ke rumah itu, bisa ngelihat almarhum sebelum dimakamin. Seperti itu, dia bersyukur banget dan ya ikuti acara pemakaman tadi sampai selesai. Udah malam harinya kan rencananya mau diadain tahlilan. Sorry, mata gatel. Mau diadain tahlilan. Nah siang itu Mas Warto tuh inget, wah ini siang ini nggak ada kegiatan gitu kan di rumah itu, acara pemakaman kan udah selesai dan waktu itu udah lewat zuhur ya, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 siang. Mas Warno tuh inget gitu, wah tadi pagi tuh dipinjemin uang gitu kan, dan uang itu tuh nggak kepake. Rencananya Mas Warno tuh mau balikin uang itu ke pemuda yang ada di tempat hajatan yang semalam dia nginep itu. Siang itu pinjem motor saudaranya. Mas, aku pinjem motore katanya. Aku pinjem pitmu ya. Arab ini mau balikin uang katanya, semalam yang dikasih pinjem sama orang yang di sana. Oh ya pakai aja Mas. Akhirnya Mas Warto pun jalan siang itu menuju ke tempat yang menurut dia gitu ya, itu adalah lokasi semalam gitu. Dia itu ke sana, ke area hutan-hutan kecil itu. Tapi di sana dia tuh muter bolak-balik. Itu dia nggak nemuin gitu. Sampai dia tuh ada setengah jam kali. Dia tuh muter ke sana balik lagi. Kayaknya tempatnya tuh di sini. Nggak jauh dari jembatan ini. Itu patokan dia tuh waktu itu ada jembatan. Nggak jauh dari jembatan ini. Dan jembatan ini cuman, ya ini adalah jembatan ketiga pokoknya. Dia tuh ingat banget dihitung ya. Ya harusnya di sini, tapi kok nggak ada ya, cuman ada hutan doang gitu kan. Kok Mas Warto udah mikir di situ, jangan-jangan gitu semalam, tapi kayaknya nggak mungkin gitu, orang itu semuanya isinya orang kok, orang normal semua, kata Mas Warto tuh seperti itu. Ya udah, akhirnya Mas Warto pun istirahat, dia duduk di tepi jembatan di situ, motornya diparkir, dia duduk sambil ngerokok gitu kan. Tiba-tiba dari arah kanan, ada bunyi motor datang. Dan Mas Warto inget lah, ini kan pemuda yang semalam itu gitu. Mas lagi ngapain katanya? Oh ini saya lagi mau nyari sampean katanya. Mau nyari tempat yang semalam, saya mau balikin uang. Loh, terus gimana? Ya dari tadi saya bolak-balik itu nggak ketemu gitu. Ini saya tuh rencananya mau balikin uang ini, uangnya sampean katanya. Oh Mas bukan, itu bukan uang saya gitu, tapi uangnya tuan rumah gitu. Kebetulan nggak bisa nemuin Mas Warto waktu itu, jadi titip ke saya. Nanti kesana aja langsung Mas, kali aja mau ngucapin terima kasih atau apa gitu kan. Oh ya udah deh, sekalian kesana deh, saya mau bilang terima kasih sama tuan rumahnya semalam.
Akhirnya dianterin sama pemuda itu di depan. Nah tadi ya pertama nanya bingung, saya kok dari kesana sini kok nggak ketemu ya mas ya. Nah orang deket di situ kok mas gitu kata si pemuda tadi. Akhirnya ngikut ke sana kan Ter. Mas Warto tuh dalam hati, tadi tuh beneran dia di sini deh, nggak ada apa-apa, dia cuman pohon gitu. Kok ini ada lagi gitu? Itu rumahnya ada. Masa iya tenda sebesar ini tuh nggak kelihatan dari jalan. Dia coba ya diamatin gitu, kelihatan kok ada yang aneh ya, tapi udahlah bodoh amat, mungkin emang sayanya aja yang bingung gitu. Waktu itu Mas Warto masih, dia udah berpikir sesuatu itu ada yang aneh, tapi logikanya tuh terus nyerang gitu ya, enggak ah kayak gitu. Udah singkat cerita, Mas Warto pun masuk ke situ. Ternyata di situ itu udah rame banget. Berbeda dengan suasana malam tadi ya. Begitu masuk, di sana itu udah ada puluhan atau mungkin ratusan orang. Itu dengan pakaian yang sudah rapi gitu ya. Tapi pakaiannya memang menurut Mas Warto tuh agak sedikit aneh. Jadi pakaiannya itu bener-bener kayak pakaian adat Jawa, tapi yang bener-bener rapinya gitu. Kayak orang-orang kondangan yang rapi-rapi banget kayak gitu. Gue nggak bisa gambarin detailnya seperti apa sih. Menurut Mas Warto cuman gitu doang. Jadi pakaiannya tuh yang perempuan tuh pakai kebayanya pun rapi, cantik banget, dan baunya tuh wangi melati gitu, itu semerbak banget di situ. Ada ratusan, terang benderang di sana, dan di situ ada satu pelaminan besar, warnanya itu emas. Di samping pelaminan itu, samping agak ke depan, di sana itu lagi ada pertunjukan teater yang semalam latihan itu udah mulai pementasannya, dan di situ tuh rame banget. Dan agak sedikit aneh katanya, di antara semua ratusan orang yang ada di sana itu hajatan ya, tapi nggak ada suara musik gitu, suara musik atau apa itu nggak ada sama sekali. Mas Warto pun mikir, ini jangan-jangan ya mungkin karena waktu itu udah sore ya, udah menjelang maghrib. Wah, jangan-jangan karena memang udah mau maghrib kali, makanya semuanya audio sound system kayak itu tuh dimatiin gitu. Mikirnya masih kayak itu, masih logis ya. Dia tuh mulai mengamati gitu ya, mana tuan rumahnya. Dia tuh nengok-nengok nyari pemuda yang tadi itu udah nggak ada, udah hilang. Dia jadi mikir lagi, mana nih gitu si pemuda tadi. Dia tuh rencananya kan mau balikin uang. Udah dia muter di situ, dan dia tuh sambil ngeliatin ini ya, dekorasi yang ada di situ, kayak tiang-tiangnya, terus ada apa ya, gue nggak tahu namanya gitu. Pokoknya dekorasi pengantenan kayak gitu, itu didominasi sama warna emas. Dan Mas Warto tuh, ini kok bikinnya bagus banget ya, kayak emas beneran katanya kayak gitu. Oh mungkin kuningan kali, dia mikirnya kayak gitu. Dan dia udah mulai muter-muter gitu, sampai akhirnya pada suatu saat tiba-tiba ada suara kayak gemuruh orang bergumam gitu ya, kayak orang lagi ngomong tapi pelan-pelan gitu, tapi ramean gitu, bener-bener gemuruh gitu. Wah, Mas Warto kan jadi nengak-nengok, ada apa nih gitu. Dan akhirnya Mas Warto itu ngelihat ada satu sosok yang keluar dari dalam rumah. Itu adalah sosok perempuan yang udah dihiasi baju pengantin Jawa. Kata Mas Warto, itu adalah perempuan yang sangat cantik, lengkap dengan ornamen emasnya, tusuk konde, rambutnya itu pakai sanggul yang besar, ada melatinya yang di siniin ya ke samping kayak gitu. Bagus lah pokoknya, bajunya itu bagus banget, cantik banget katanya. Dan Mas Warto tuh baru ngeh di situ, loh ini semua orang pakai bajunya tuh baju tradisional Jawa semua ya. Pas dia ngelihat ke arah baju dia lah, dia kan bajunya beda sendiri, dia cuma pakai baju kotak-kotak sama pakai celana jeans itu. Ini kan aneh banget gitu menurut dia tuh. Waduh, kayaknya salah kostum gitu kan. Nah udah, tapi dia tetap fokus ke sosok pengantin tadi. Pengantin itu tuh jalan. Begitu pengantin itu keluar dari pintu rumah, itu semua tamu yang ada di situ itu pada nunduk kayak apa ya, kayak abdi yang lagi nunduk di depan seorang raja atau ratu gitu.
itu pada nunduk. Mas Warto kan bingung gitu, udah kok pada nunduk semua, dia pun akhirnya ikut nunduk gitu. Sambil celingukan dia bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih gitu. Udah si sosok itu terus jalan menuju ke arah pelaminan. Sosok itu naik ke dalam pelaminan, di atas duduk dia, si perempuan itu, si Nyai itu ya, yang disebut semalam itu sebagai sosok Nyai, itulah si Nyai. Duduk di sana, dan waktu si Nyai udah duduk, itu orang-orang yang ada di situ, itu semuanya pada bangun. Pada bangun, Mas Warto pun ikut bangun. Akhirnya, jadi gini, pas si ratu tadi, pengantin tadi ya, Nyai tadi itu jalan, itu yang main teater itu berhenti semuanya, pada freezing gitu, pada berhenti gitu, pada ikut ngasih hormat. Setelah Nyai duduk, yang main teater itu pun ikut jalan lagi gitu ya. Dan Mas Warto semuanya udah normal, kembali normal. Mas Warto cuma ngeliatin ini pengantin prianya mana gitu, dia bertanya-tanya gitu kan. Terus tiba-tiba si sosok Nyai tadi itu kayak ngebisikin salah seorang yang ada di deket dia. Kayak ngebisikin sesuatu, dan orang itu nengoknya ke arah Mas Warto. Dia nengok gitu kan. Wah, Mas Warto jadi, waduh, ini kenapa nengoknya ke sini gitu. Perasaan dia udah nggak enak waktu itu. Dan si orang tadi itu turun, ngedeketin Mas Warto. Mas, bisa minta tolong ke sana, ke arah panggung, ke arah Nyai katanya. Oh Ji Mas, ada apa ya katanya. Udah ikut aja katanya. Udah, Mas Warto nggak banyak tanya, dia pun ikut ke atas, naik ke arah panggung. Begitu di atas panggung, Nyai itu udah berdiri nyambut Mas Warto. Intinya tuh, silakan duduk katanya. Udah intinya itu doang, silakan duduk. Duduknya itu disuruh duduknya di daerah pelaminan. Mas Warto di situ bingung kan, lah kok disuruh duduknya di sini, ini kan kursinya pengantin gitu kan. Mas Warto tuh bingung di situ. Nyai, maaf, kok seperti ini gitu, kok saya yang disuruh duduk di sini gitu, saya kan bukan pengantinnya dan saya bukan orang sini katanya. Udah nurut aja katanya, seperti itu. Mas Warto pun nurut duduk di situ, dan ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Mas Warto duduk di pelaminan tadi, si sosok perempuan itu pun, sosok pengantin perempuan itu pun duduk di sampingnya. Begitu perempuan itu duduk, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang berubah gitu. Jadi bajunya Mas Warto yang tadinya cuma pakai baju kemeja kotak-kotak sama celana jeans, itu tiba-tiba berubah jadi baju pengantin gitu. Jadi baju pengantin Jawa pria yang warnanya hitam itu, gue nggak tahu namanya apa. Katanya bajunya tuh seperti itu. Loh, kok berubah ya? Kok aku jadi kayak manten katanya dalam hati, seperti itu. Dan dia cuman bisa diem aja, bengong, dia nggak berani ngomong. Ya udah, intinya kayak bener-bener nurut. Dia cuma jadi batu aja di situlah, diem aja. Udah akhirnya ya, yang lain itu, yang tamu-tamu yang tadinya di depan itu tuh pada ngedatengin, tapi ngedatenginnya pun dengan cara kayak apa ya, orang yang mau sembah sungkem kayak gitu loh. Mas Warto di situ jadi, kok begini ya, ini jadi ingat kayak di keraton katanya. Dia tuh ngerasa kayak jadi raja, kayak jadi ratu di sebelahnya itu ya. Dia tuh bingung gitu, tapi ya udah, itu dinikmati, bodo amat lah ya. Dia nggak ngerti lah dengan apa yang terjadi waktu itu. Dan dia sialnya lagi, itu pas udah kejadian masuk ke area hajatan tadi, pernikahan itu, dia udah bener-bener lupa acara tahlilan yang menanti di rumah sana. Sementara waktu itu udah lewat maghrib. Mas Warto dia sampai lewat ya sholat maghrib kayak gitu tuh udah bener-bener, karena dia tuh nggak inget sama sekali. Dah pada sembah sungkem. Akhirnya acara pun selesai gitu. Semua hiburan, makan-makan, itu benar-benar Mas Warto tuh kayak jadi pengantin malam itu. Dan malam itu acara selesai ya, diajak sama si Nyai Ratu tadi masuk ke dalam rumah. Ya, you know lah, pengantin baru itu. Malam pertama, gue nggak perlu cerita gitu ya. Mungkin kawan-kawan lebih tahu lah. Udah, singkat cerita nih ya, ini dilewatin aja. Singkat cerita, pagi harinya Mas Warto kebangun. Dia tuh kaget. Bangun, astagfirullahaladzim katanya.
ini saya di mana gitu kan. Semalam kalau nggak salah kan lagi tidur di kamar gitu, dan dia tuh nengok itu kaget banget saat ngelihat seseorang yang semalam itu tidur di sebelahnya, yaitu Nyi Ratu. Pagi itu saat dia bangun itu udah jadi kedebok pisang ya, dan kedebok pisangnya di sana katanya ada lobangnya. Lobangnya kayak gimana, di mana gue juga nggak tahu, cuman disebutin katanya tuh ada lobangnya gitu. Waduh, kok jadi begini, jadi kedebok gitu kan. Ini di mana gitu. Ini wah nggak beres nih, ini saya di mana gitu kan. Dia tuh bener-bener bingung waktu itu, sementara ya hari itu masih gelap ya karena masih pagi. Akhirnya dia bingung, buru-buru bangun kan. Dia ambil tasnya ternyata nggak jauh di situ, diambil. Terus dia langsung menuju ke arah jalan di mana dia parkir motor di situ, dan motornya tuh masih ada. Dia ke situ lari, dia ketakutan, benar-benar ketakutan. Dia langsung kebut balik lagi ke rumahnya. Pas di rumah, dia tuh bingung loh, kok rame orang gitu, pagi-pagi kok udah rame. Dia tuh inget, waduh semalam ketinggalan tahlilan gitu kan. Dia tuh mau minta maaf, mas maaf ya mas, semalam aku nggak ikut tahlilan katanya. Ada urusan semalam, saya tuh mengalami hal seperti ini. Kemarin kan rencananya saya mau balikin uang, tapi saya mengalami kejadian seperti ini. Nah itu tuh diceritain ke beberapa anggota keluarganya, dan baru pagi ini baru bisa pulang. Saya juga bingung dengan apa yang terjadi semalam katanya. Termasuk yang perkara kedebok tadi ya. Yang perkara malam pertamanya pun diceritain juga. Dia tuh bingung dengan apa yang terjadi. Nah, di situ yang diajak cerita saudara-saudaranya itu juga bingung. Mas sampean ki ngomong apa toh? Lah ngomong apa gimana? Sampean itu ngomong apa sih katanya? Lah ngomong apa gimana gitu kan? Ngomong apa gimana kata Mas Warto tuh. Tahlilannya belum dimulai mas, ini tuh masih sore katanya. Lah sore? Saya tuh udah ngalamin 1 malam loh. Tapi kenapa ini masih sore katanya? Beneran jangan bercanda. Beneran ini tahlilan malam pertama mas. Belum dimulai tahlilannya nanti selepas maghrib katanya. Dan waktu itu masih sore. Jadi saat dia bangun, Mas Warto bangun, yang dikiranya itu udah pagi karena gelap gitu ya. Itu ternyata masih sore ya, sehari sebelumnya. Sementara di tempat yang tadi, yang sama pengantin tadi, itu kan dia udah ngalamin 1 malam. Sementara di alam yang ini, yang nyatanya, itu dia cuman ternyata hanya ngelewatin beberapa jam aja. Dan waktu itu dia benar-benar bingung, cerita ke saudaranya ya. Selesai acara tahlilan, itu keluarga masih pada ngumpul, saudara-saudaranya, dan jadi ngebahas ceritanya Mas Warto tadi. Dan waktu itu masih ada ini ya, pemimpin tahlilan, ustadznya itu belum pulang, kebetulan ikut begadang, ikut ngobrol-ngobrol depan rumah. Diceritain juga ke ustadznya, Pak Ustadz ini gimana ya kejadian seperti ini. Dan ternyata Pak Ustadznya pun ya nggak tahu, dia nggak ada solusi, nggak ada, dia ya jujur ya, maksudnya Pak Ustadznya tuh bilang, waduh jujur aja saya tuh nggak terlalu mengerti masalah kayak ginian katanya, ilmu saya belum nyampe ke situ. Ya udah, akhirnya ya cukup kecewa dengan jawabannya. Udah Mas Warto akhirnya pasrah, udahlah bodo amat lah gitu kan, toh dia udah balik lagi ke sini gitu kan. Sampai akhirnya udah, karena capek, Mas Warto pun tidur. Dia ketiduran sampai beberapa hari. Rencananya kan mau sampai seminggu Mas Warto tinggal di situ, di kampung ya. Hari ketiga Mas Warto tidur, itu dia mimpi ketemu dengan sosok nyai yang malam itu jadi istrinya. Nyai itu bilang ke Mas Warto, Mas pulang ke sini katanya, tolong aku ditengokin katanya. Seperti itu. Dan Mas Warto ya pas mimpi kayak gitu, waduh ini mimpi apa lagi gitu kan, kok si nyai datang lewat mimpi nyuruh ditengokin, minta ditengokin. Tapi itu didiemin sama Mas Warto. Dan keesokan harinya lagi, mimpinya itu sama, ketemu sama sosok nyai tadi, bilang hal yang sama, Mas kalau ada waktu, kalau sempat, tolong tengokin istrimu katanya. Aku di sini itu nungguin Mas buat datang ke sini. Intinya seperti itu.
Di situ Mas Warto, waduh, kok kayak gini ya, mimpinya tuh agak aneh katanya. Katanya kelihatan jelas banget, dan Mas Warto itu keinget banget dengan mimpinya. Dan Mas Warto itu sebenarnya orang yang percaya, katanya pernah denger ya, kalau mimpi dan dia ingat betul dengan mimpi itu artinya ada sesuatu dengan mimpi tadi. Makanya hari itu juga setelah malamnya mimpi, pagi-pagi Mas Warto itu dia tuh ada rencana nanti siang mau datang ke tempat tadi yang kemarin itu, mau coba dicariin ya. Dia berharapnya saat dia nyari ke sana itu nggak menemukan apa-apa kayak yang pas pertama ya. Siang itu pun berangkat Mas Warto ke sana, naik motor pinjaman lagi, berangkat ke sana, dan ternyata di sana Mas Warto itu ngelihat ada satu rumah yang pernah terjadi hajatan di situ malam itu. Rumahnya tuh bersih banget katanya. Rumahnya sederhana, tapi bersih banget, enak. Mas Warto pun agak ragu, agak bingung, apakah ini bener gitu ya. Tapi udah nekat aja, dia masuk ke situ. Dan di sana pas Mas Warto naruh motor, Mas Warto jalan gitu ya, ternyata si sosok Nyai tadi masih lengkap dengan baju pengantin kayak yang malam itu ngebuka pintu dan keluar dari dalam gitu. Di situ wah, Mas Warto tuh kembali jatuh cinta ya, ngelihat sosok secantik itu berada di depannya, dan Mas Warto itu tahu kalau itu adalah istrinya. Dalam batin dia juga bilang, wah, kalau di Jakarta bakalan kayaknya nggak mungkin bisa nemuin wanita secantik ini gitu. Apalagi ya maksudnya dengan kondisi yang pas-pasan, tampang juga pas-pasan. Ya mana ada sih perempuan cantik yang mau sama Mas Warto, pikirnya waktu itu seperti itu. Dan hari itu ya Mas Warto tuh bener-bener jatuh cinta gitu sama sosok yang ada di depannya. Akhirnya didatengin ke sana. Ada sesuatu yang mereka obrolin, tapi itu nggak di-share sama Mas Warto. Ya udah, dan intinya tuh gini. Mas Warto mulai hari itu menjalani kehidupannya itu seperti itu. Dia sering datang ke sana, ke rumah yang ada di hutan itu, menemui istrinya yang ada di sana. Istri yang pas di awal itu disebutnya Nyai Ratu gitu ya. Itu sering nengokin ke situ sampai sekarang tahun 2000. Ini cerita dikirimnya tuh tahun 2020 ya. Sampai tahun 2020 kemarin, Mas Warto itu udah punya istri, udah punya 2 orang anak, usianya udah remaja. Ya, kurang lebih sekitar 15 tahun kan, udah 15 tahun. Dan Mas Warto itu masih sering datang ke sana, ke tempat itu, menemui istrinya yang ini, istrinya yang gak kelihatan itu. Itu masih dilakuin sampai sekarang. Dan katanya sih, Mas Warto tuh gak pernah kekurangan dunia gitu ya. Gak pernah kekurangan harta, kayak gitu. Katanya seperti itu. Walau alam, gue gak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Mas Warto. Gue gak tahu, dan gue gak mau berasumsi gitu ya. Ya biar teman-teman aja yang menilai. Ceritanya itu seperti itu. Sampai sekarang kurang lebih sekitar 15 tahun. Mas Warto itu masih menemui istrinya yang gaib ini. Dan dia juga ada kehidupan nyata dengan istrinya yang manusia dan udah punya 2 orang anak. Sementara yang gaib ini katanya belum punya anak. Setiap hari katanya malam pertama terus. Udah katanya seperti itu. Ya itulah cerita tentang pengalaman yang pernah dialami sama Mas Warto. Menurut Mas Warto ini adalah pengalaman nyata, ini adalah cerita nyata. Balik lagi ke kawan-kawan semuanya yang menilai. Kita ambil aja segala sesuatu yang positif dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf misal ada sesuatu yang gak mengenakan, ada sesuatu yang gak menyenangkan selama ngebawain cerita ini. Gue mohon maaf. Ya, segitu aja. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.